Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rave. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Troll Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang merencanakan akan menuju kolam mata air yang penuh dengan sumber energi yang murni, dia beserta tim barunya sekarang menuju ke tempat itu. Baiklah, akhirnya mereka berempat pun berjalan ke arah depan. Sementara itu Xiayan pun mengikuti mereka dari belakang. Xiayan telah punya 2 bodyguard baru kali ini. Tim Xiayan saat ini menjadi lebih besar lagi. Tentu saja, orang-orang ini juga tahu betul bahwa keberadaan mereka di tim ini hanya akan menjadi umpan saja ataupun budak. Namun, apa yang akan terjadi nanti, mereka harus tetap berada di depan. Ruangan kedua di lantai menara iblis Tianhe ini sangatlah luas. Dan jika dibandingkan, mungkin lebih luas daripada lantai pertama. Dan luasnya ini tidak dapat dibayangkan oleh Xiayan. Sampai-sampai ada mata air yang mereka ceritakan kepada Xiayan semakin dekat. Jejak pertempuran di sini terlihat semakin tragis. Masih banyak mayat-mayat yang berserakan di antara jalan-jalan menuju ke sana. Mereka terus bergerak maju dan sudah ada bercak air merah di bawah kaki mereka. Dan Xiayan dapat merasakan ini adalah energi iblis yang sangat pekat dari apa yang dia injak. Tuan, sejauh yang aku tahu, mereka berada di sebelah timur dari mata air ajaib ini. Kita bisa menghindari mereka dan pergi ke arah barat. Bagaimana? Tanya dari pria itu. Xiayan pun lalu mengangguk. Baiklah, bawa aku ke arah sana, ucap dari Xiayan. Dengan kekuatan jiwanya, Xiayan bisa menemukan bahwa memang ada 2 aura kecil di mata air ajaib ini. Namun, mereka tidak berada di arah timur, justru malah di bagian barat. Namun, Xiayan sepertinya tidak memberitahu mereka. Dia terus membiarkan orang-orang ini memimpin jalan. Setelah beberapa saat, ada 2 aura yang mendekati mereka. Dan pada saat ini, sosok pria itu bergegas dari kabut abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu, mereka pun menghalang rombongan Xiayan ini. Tuan, aku telah membawa semua orang ke sini, ucap dari pria yang berada di dalam kabut-kabut itu. Sialan, sepertinya kita dijebak olehnya, ucap dari pria yang mengikuti Xiayan dari awal. Bagus sekali, jawab dari sebuah suara asing di dalam kabut abu-abu itu. Di dalam kabut abu-abu, pria yang baru saja menghilang itu muncul kembali dengan ekspresi menghina di wajahnya. Maafkan sekali, aku salah ingat. Seharusnya kita pergi ke sisi timur, ucap dari lelaki itu. Namun Xiayan pun hanya tersenyum acuh tak acuh menatap pria itu, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang bodoh. Apakah hanya ini orang yang tersisa di sini? Ucap dari suara asing yang terdengar lagi. Namun saat ini Xiayan hanya mendengarkan suara yang mungkin seolah-olah Xiayan ini mengingat suara itu. Xiayan merasa sangat familiar dengan suara ini. Dan sosok tinggi yang berdiri dari kejauhan, sosok ini lalu menatap semua orang termasuk Xiayan. Tuanku, orang itu hampir saja membunuhku, ucap dari pria itu. Kemudian sosok besar itu pun langsung menampar pria itu. Pak! Dasar sialan, kenapa kamu membawa orang ini kepadaku, ucap dari sosok besar itu. Pria yang ditampar itu pun langsung melihat sosok besar itu yang sangat marah. Dan dia pun kebingungan. Kemudian sosok besar ini perlahan berbalik. Dan senyuman yang seakan meminta maaf kepada Xiayan saat dia melihat Xiayan. Saudara Xiayan, apakah mereka mengganggumu? Tanya dari Senju. Dan ternyata sosok besar itu memang adalah Senju, yang mungkin terpisah saat memasuki menara pembantaian ini bersama Xiayan. Saat dia melihat Xiayan, hatinya langsung menegang. Dia menjadi seperti anak anjing yang patuh kepada majikannya, seolah-olah dia benar-benar penurut. Aik, begitu ya. Kemudian Senju lalu melangkah maju dan memukuli 3 orang yang menyerang Xiayan sebelumnya. Bodoh, goblok, siapa manjut tuh ka aing tolol.
Tuan, ampuni aku, ampuni aku. Aku akan selalu menuruti perintahmu. Apa yang salah dariku? Aku hanya membawa mereka semua, ucap dari orang itu. Namun, Senju tidak bisa menahan diri dan langsung membunuh mereka bertiga. Setelah membunuh mereka bertiga, tatapan Senju kembali tertuju kepada pria di sebelah Xiaoyan. Sosok Senju mendekat dalam sekejap, dan pukulan yang mengandung kekuatan immortality langsung diarahkan kepada pria di samping Xiaoyan ini. Hei, kenapa kamu ingin membunuh semua orang? Tanya dari saya. Senju langsung menghentikan pukulannya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi keterkejutan di wajahnya. Setelah dimarahi oleh Xiaoyan, Senju pun tidak marah lagi. Malah dia maju ke arah depan dengan tangan terlentang. Dan dia memegang 3 cincin penyimpanan di satu tangannya dan 3 pil ajaib di tangan yang lainnya. Ekspresi pria di samping Xiaoyan pun menjadi semakin terkejut. Dia tahu bahwa Xiaoyan sangatlah kuat, tetapi dia tidak menyangka akan membuat begitu banyak orang kuat menyerah kepadanya atau banyak orang kuat yang takut kepada Xiaoyan ini. Dan orang kuat seperti Senju bahkan menjadi pion milik Xiaoyan sama sepertinya. Bagaimanapun, mereka adalah petarung-petarung immortality dan mereka harus menjadi anak buah dari seseorang fighting god saja. Ini tidak bisa diterima oleh akal sehat. Apakah kamu begitu ingin membunuh semua orang karena ingin membungkam mereka semua? Atau kamu sepertinya ada yang disembunyikan dariku? Apakah kamu takut mereka akan mengungkap rencanamu yang sebenarnya? Tanya dari saya. Sambil mengambil cincin penyimpanan dan pil iblis dari tangan Senju, saya langsung memandang ke arah Senju dengan acuh tak acuh. Aku memiliki rencana tersembunyi. Saudaraku, apapun itu yang aku rencanakan, hidupku ini ada di tanganmu. Mana mungkin aku berani melakukan sesuatu kepadamu, jawab dari Senju. Sebelum orang itu dibunuh olehmu, aku mendengar dia berbicara bahwa kamulah yang memberikan perintah kepadanya. Terlebih lagi, aku juga curiga esensi darahmu itu juga telah diberikan kepada orang lain selain aku. Tanya dari saya. Mendengar itu, ekspresi Senju pun langsung berubah. Aku memang meminta mereka untuk menarik orang-orang yang ada di sini kepadaku, tetapi aku tidak dengan sengaja menyuruh mereka untuk menyerang Anda. Dan mustahil bagiku untuk bisa mengetahui bahwa saudara Xiaoyan ini juga ada di lantai ini, ucap dari Senju kembali. Jadi, selain itu, apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Tanya dari Xiaoyan lagi. Baiklah, aku mengakui hidupku ini memang ada di tangan Yu King. Namun, aku juga tidak punya rencana lain untuk bisa menyakitimu. Bagaimanapun, nyawa Yu King itu juga sudah berada di tanganmu sekarang, ucap dari Senju atau jawab darinya. Sebelum kedua wanita itu melaksanakan perintah dari Zhu Hao atau Xiao Zhu, mereka berencana untuk menyingkirkan Xiaoyan terlebih dahulu. Namun setelah kejadiannya seperti ini, esensi darah jiwa mereka juga malah diberikan kepada Xiaoyan. Selain itu, permaisuri juga tidak pernah jauh dari sisi Xiaoyan. Meskipun 8 dewa sekalipun bersatu untuk melawan permaisuri bersama-sama, mereka tetap tidak akan mampu untuk bisa menyaingi permaisuri ini. Permaisuri alam Suanyin itu sama seperti permaisuri dunia Senki. Meskipun mereka berdua telah mati, kekuatan jiwa atau sisa jiwa mereka pada dasarnya dapat membuat mereka masih tidak terkalahkan, walaupun itu hanya secerca jiwa saja. Terlebih lagi, selama permaisuri memberikan perintah, seluruh hutan belantara abadi ini mungkin akan bergerak mengikuti perintah dari sang permaisuri. Di mata orang lain, hutan belantara abadi ini tentu saja penuh dengan bahaya. Namun di mata permaisuri ini seperti mainan kanak-kanak. Petarung-petarung immortality saja bahkan banyak yang mati di hutan belantara abadi ini. Namun permaisuri begitu berkuasa di sini, seolah-olah dia sedang jalan-jalan di pinggir rumahnya. Bahkan peraturan yang ada di sini juga bisa diubah-ubah sesuai kehendak permaisuri saja. Oleh karena itu, meskipun Tai King, Yu King adalah seseorang langkah kelima dari Kaisar Immortality, mereka bisa disebut sebagai petarung terkuat di antara banyak petarung Immortality. Jika mereka memasuki tempat ini, tetap saja mereka itu ada di bawah permaisuri. Namun di mata permaisuri sendiri, kekuatan mereka benar-benar tidak berguna.
Aku juga mendengar dari mereka bahwa di sini ada iblis wanita berkekuatan langkah kelima immortality. Tanya dari Giant lagi sambil memandang ke arah Senju. Ah, iblis perempuan? Oh, mungkin yang disebutkan adalah Taiki, jawab dari Senju. Setelah Senju berbicara seperti itu, dia merasakan ada angin sejuk yang bertiup dari arah belakang. Puspak! Tubuh Senju pun langsung menghantam tanah karena ditampar. Siapa yang berani memanggilku dengan sebutan iblis wanita? Ucap dari Taiking yang tiba-tiba muncul di belakang Senju. Bukan aku yang menyebutmu seperti itu, tetapi sebutan iblis wanita itu orang-orang yang baru saja aku bunuh. Kemudian Shen segera melihat ke arah sekelilingnya. Karena Shen benar-benar penasaran dengan mata air ajaibnya, lalu Shen pun langsung bergerak dan mengabaikan yang lainnya. Dia langsung bergegas menuju ke arah mata air ajaib itu. Tidak lama kemudian, mata air ajaib pun muncul di depan Shen. Mereka sebenarnya tersebar dan ukurannya pun berbeda-beda. Kebanyakan dari mata air ini memiliki energi iblis dan tampaknya beberapa dari mereka telah diserap. Area ini juga penuh dengan mata air ajaib. Dan Giant melihat ada seberkas cahaya dari ujung yang jauh. Sama seperti lantai pertama, sinar ini jelas merupakan seberkas cahaya untuk menuju ke lantai berikutnya. Dan di jalan menuju lantai ketiga ini terdapat mata air ajaib juga. Berapa banyak pola garis yang ada pada pil di tubuh kalian? Tanya dari Giant sambil melihat ke arah Senju Taiking yang mengikutinya dari belakang. Namun, Giant tidak mengalami banyak kesulitan saat Giant memasuki ruangan ini. Lagi pula, pihak yang lainnya dianggap lengkap memenuhi janjinya. Oh, ada beberapa pria yang mati. Mendengar itu Senju pun lalu berkata, aku memiliki 2 pola garis. Aku memiliki 4 pola garis, jawab dari Taiking. Lalu, dibutuhkan berapa pola untuk bisa pergi ke lantai ketiga? Tanya dari saya. Sepertinya hanya 2 baris saja itu sudah cukup memenuhi syarat untuk kita bisa memasuki lantai ketiga, ucap dari Taiking. Lalu kenapa kalian berdua masih tinggal di lantai ini? Tanya dari Giant lagi. Kami tidak tertarik dengan warisan Raja Iblis Tianhe. Tepatnya kami takut mati saat berurusan agar bisa mendapatkannya. Raja Iblis Tianhe terkenal sangatlah gila. Bahkan kami berencana untuk tinggal di sini saja sampai menara ini menghilang dengan sendirinya, ucap dari Senju. Kemudian Shen pun segera melihat ke arah Taiking. Karena dengan kekuatan yang dia miliki, seharusnya dia tidak perlu takut mati sama sekali. Aku juga tidak tertarik untuk mendapatkannya, jawab dari Taiking dengan sangat tenang melihat Giant menatap ke arahnya. Jadi tujuan kalian berdua ke sini memang untuk membunuhku dan kalian memang tidak pernah tertarik dengan warisannya. Apakah rencana kalian ini sudah terhenti sekarang? Tanya dari Giant lagi. Setelah menemukan mata air ajaib yang mengandung energi sihir, Giant langsung duduk bersila. Taiking dan juga Senju hanya bisa terdiam saja karena memang seperti yang dikatakan oleh Giant sebelumnya. Mereka datang ke sini dengan tujuan untuk membunuh Giant. Tetapi mereka pasti tidak bisa membunuhnya saat ini. Dan mereka tidak mau mengambil resiko untuk merebut warisan Raja Iblis Tianhe. Jadi mereka hanya akan menghabiskan waktu di sini dengan aman saja. Namun mereka tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan Giant secepat ini. Apakah sudah ada kabar dari Ju Hao? Tanya dari Giant sambil berlatih atau berendam di mata air itu dengan mata terpejam. Mendengar itu, Taiking lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, belum ada tuan. Mungkin tampaknya Ju Hao sudah menebak bahwa Taiking dan juga Yuking sekarang sudah berada di bawah kendali Giant. Sekarang ada 2 kemungkinan. Klonnya telah pergi jauh dari sini atau dia berencana sendiri untuk mencari cara agar bisa membunuh Giant. Pada saat ini, ketika Giant sedang berkultivasi di dalam mata air ajaib di lantai kedua, sementara itu di ruangan lain lantai kedua menara pembantaian, klon Ju Hao bernama Yonghe ini sudah duduk bersila di dalamnya.
dan ada sosok cantik yang berdiri di sampingnya. Sosok cantik ini tak lain adalah Yu King yang terpisah dengan Tai King dan juga Senju. Saat ini, dia berada di samping Yonghe. Dia terus menatap Yonghe, dan dia sepertinya tidak percaya bahwa Yonghe itu adalah klon milik Zhu Hao. Jadi, kalian berdua telah memberikan esensi darah kalian kepadanya, tanya dari Yonghe. Lalu sebuah bola bercahaya biru muncul di tangan Yonghe. Mendengar itu, Yu King pun langsung mengangguk. Jadi, permaisuri selalu melindunginya, tanya dari Yonghe lagi. Iya tuan, dan dia juga telah membunuh 2 petarung dunia Taishu, jawab dari Yu King. Dia benar-benar tidak menyembunyikan apapun dari Yonghe ataupun Zhu Hao, karena Yu King masih merasa bahwa mengikuti Zhu Hao akan lebih baik daripada harus mematuhi Xiayan. Dia membunuh 2 orang dari dunia Taishu yang sangat kuat itu. Apakah permaisuri melakukannya? Tanya dari Yonghe dengan terkejut. Permaisuri hanya sedikit membantunya saja. Namun 2 petarung itu dibunuh oleh Xiayan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan immortality, tetapi dia memiliki tubuh immortal yang legendaris, yang sebanding dengan seseorang petarung immortality langkah kelima. Dan dia juga benar-benar mirip dengan tuan pemimpin istana, ucap dari Yu King. Aku juga merasa sangat aneh dengan hal itu. Jelas ini bukan suatu kebetulan. Jika ada 2 orang yang terlihat sama persis, meskipun aku tidak tahu apa hubunganku dengannya, aku dapat merasakan bahwa sebenarnya aku memiliki sesuatu hubungan yang erat dengannya, ucap dari Yonghe. Meskipun dia adalah tiruan Zhu Hao, namun ketika dia berbicara, Yu King dapat memastikan bahwa Yonghe ini 100% adalah tiruan dari Zhu Hao. Lagi pula, Yu King sudah mengikuti Zhu Hao sekian lama, jadi Yu King sudah sangat hafal dengan nada bicara Zhu Hao. Namun, sepertinya kali ini mereka telah menyebabkan bencana besar. Dan sekarang mereka berani membunuh orang-orang dari dunia Taishu. Dengan begini, kita dapat bergabung dengan dunia Taishu untuk mengalahkan permaisuri. Dengan bantuan orang-orang dari dunia Taishu, permaisuri pasti akan takut, ucap dari Yonghe. Begitu dia selesai berbicara, bola cahaya biru di tangannya tiba-tiba menyusut dan kembali menghilang. Dan Yu King pun tidak banyak berbicara, dia pun hanya mengangguk saja. Sesaat kemudian, seberkas cahaya biru terbang kembali di tangan Yonghe. Aku tidak menyangka orang-orang dari dunia Taishu akan datang begitu cepat. Orang-orang dari dunia Taishu yang ada di sekitar sini telah dikirimkan untuk menyelidiki hal itu. Saat ini permaisuri hanya membawa Xiayan saja, dan anak buahnya yang lain berada di Pulau Wangxing. Jika kita bisa bekerja sama dengan orang-orang dari dunia Taishu untuk bisa membunuh mereka, kita mempunyai kemungkinan yang besar untuk bisa membunuh mereka di sini. Ini harus kita lakukan agar tidak menimbulkan masalah setelah kita meninggalkan tempat ini. Permaisuri saat ini bukan lagi seperti permaisuri di masa lalu. Dia sudah lama mati, dan dia sekarang hanyalah sebuah sisa jiwa saja. Jadi dia pasti bisa dihancurkan, ucap dari Yonghe sambil meremukan cahaya biru di tangannya. Setelah Yonghe mengatakan itu, dia langsung menoleh ke arah Yu King. Kamu seharusnya segera bergerak dan temukan lokasi mereka. Setelah kamu mendapatkan lokasinya, kamu harus segera melapor kepadaku, ucap dari Yonghe kepada Yu King. Yu King pun sebenarnya takut dengan tugas ini, tetapi Yu King tidak bisa menolaknya. Jadi dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan mengangguk saja. Sebenarnya Tai King telah mengirimkan informasi bahwa dia telah bertemu dengan Xiayan lagi saat ini, dan juga berada di lantai kedua. Namun lantai kedua menara pembunuhan ini atau menara pembantaian Raja Iblis Tianhe telah dibagi menjadi banyak ruangan independen. Dan ruangan ini tidak dapat digabungkan ke dalam satu ruangan yang sama. Salah satu caranya agar kita bisa bertemu dengan mereka hanyalah dengan mencapai lantai tertinggi saja. Tapi seharusnya kamu lebih berhati-hati lagi. Waktu masih belum tepat bagi kita untuk bisa bertemu dengan mereka sekarang. Karena kita harus menunggu bala bantuan terlebih dahulu. Sebelum bala bantuan itu datang, kita tidak boleh memprovokasi musuh. Kalau tidak, kita akan gagal, ucap dari Yonghe lagi kepada Yu King. Sementara itu,
Di balik hutan belantara ada 5 petarung immortality atau 5 petarung dunia Taiso yang telah tiba di lokasi warisan Raja Iblis Tianhe. Tempat ini masih diblokir. Jika mereka ingin memasukinya, mereka harus melanggar batasan-batasan itu terlebih dahulu. Kelima orang dari dunia Taiso ini telah mulai paksa melanggar batasan-batasan tersebut. Dengan teknologi stick kuno yang kuat dari dunia Taiso, mereka pasti akan bisa memecahkan batasan itu. Orang-orang yang membunuh 893 dan 927 telah ditemukan. Kita harus menemukan armor dewa palsu yang telah mereka ambil, ucap dari sang pemimpin dunia Taiso itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.